Gak apa-apa, madep sana. Imam dasar sini dikit. Ada ulama ibal ardani Kudzat fil mahdi ala ilmani U'iduhu bil baiti bil arkani Hatta arauba liwal bunyani Anta ladhi sumita fil Qur'ani Sholla alaika Allahu ya aznani Ya Mustafa ya Sawada Rahmani Alhamdulillahi ladzi ahdani Ada ulama thayyibal ardani La alaika Allahu
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kita nikmat hidayah inayah, tentunya nikmat sehat yang kita bisa berkumpul di antara biasa rutin pengajar di Saibobek Ibu Hindrayati. Salawat dan salam kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, juga pengikutnya hingga akhir zaman. Yang telah membawa kita dari jalan yang terang menuju jalan yang terang. Amin. Baiklah Ibu, sebelum pengajian kita mulai bersama-sama, marilah membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu tadarus yang akan dipimpin oleh Ibu Toto, nanti kultum Ibu Hajah Nana, Yasin dan doa Ibu Nana. Acara selanjutnya itu tadarus yang akan dipimpin oleh Ibu Hajah Toto. Waktu saya persilakan Bu. Acara selanjutnya yaitu kultum yang akan disampaikan oleh Bu Hajah Nana. Waktu saya persilakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Al-ayah amma ba'd. Yang kami hormati Ibu RT serta ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Nurul Hidayah, yang mudah-mudahan kita semua tentunya mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, pertama-tama tentunya hanya kita bisa pantas mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka pengajian mingguan. Mudah-mudahan niat kita tentunya mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan salam serta salam marilah kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, para pengikutnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini sedikit ingin menyampaikan berkaitan dengan dalam rangka ulang tahun ya Mama Raja ya? Ulang tahunnya Raja. Raja, oh ya Raja. Raja berarti udah usia 17. Iya, KTP. Ya kalau pasnya hari tanggalnya itu emang Tanggal harus 5. ya harus buat KTP biar punya identitas, biar bisa bikin SIM dan lain sebagainya. Kita tahu dambaan semua
yakni mempunyai menjadi anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Mencetak, mendambakan anak yang soleh dan solehah tentunya itu perlu perjuangan, perlu usaha, perlu ikhtiar. Karena dalam kehidupan ini tentunya banyak cobaan, ujian dengan berbagai macam dan berbeda-beda di antara kita dengan yang lainnya. Maka mari kita berusaha semampu kita, sekuat tenaga kita. Kita harus berusaha bagaimana caranya supaya anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Dan kita tahu anak solehah itu yang selalu mendoakan ibu bapaknya, orang tuanya, tak kenal lelah dan tak kenal putus. Maka ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim tentang anak soleh itu merupakan pahalanya tak pernah putus sampai yaumil kiamah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kok nggak ada yang nyaut ya? Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau yang nggak nyaut itu ciri manusia atau seorang tuh pelit. Hanya mengucapkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu etikanya. Padahal kayak gitu latah gitu nih. Otomatis. Idza mata ibnu Adama in qata'a amalu. Apabila seseorang atau manusia meninggal, maka terputuslah semua amalnya. Illa kecuali salatun. Satu, sodakoh jariyah, yakni bersedekah atau sodakoh jariyah itu sodakoh. Ada yang mengartikan sodakoh jariyah yang tidak terputus, yakni berupa wakaf, yakni berupa wakaf sebidang tanah misalnya, itu untuk kegiatan-kegiatan kebaikan. Yang kedua, au ilmi yang tafa'u bih, yaitu orang yang memberikan ilmu, orang yang mengajarkan ilmu, yakni para guru, para ustadzah. Makanya kenapa kalau orang-orang dulu kebanyakannya jadi guru baik, karena amalnya itu tak putus-putus sampai yaumil kiamah. Bagi seorang guru atau ustadz atau ustadzah yang memberikan pelajaran dengan tulus ikhlas. Yang ketiga yaitu awaladun sholih yad'u lahu, yaitu anak soleh, solehah yang merupakan dambaan setiap orang tua, yad'u lahu, yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Jadi anak yang soleh yaitu anak yang selalu mendoakan pada orang
tuanya, baik siang malam dimanapun, baik orang tuanya itu sedang sakit ataupun sedang sehat, selalu mendoakan. Karena dia tahu itu adalah suatu kewajiban, suatu bakti seorang anak kepada orang tua, minimalnya ya doa. Walaupun orang tua tidak meminta, tapi anak menyadari bahwa itu adalah kewajiban bagi setiap anak kepada orang tua. Mudah-mudahan misalkan anaknya Pak Hendra ya, Raja udah usia 17, kita doakan mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, yang selalu mendoakan kepada orang tuanya. Amin. Dan menjadi anak yang dibanggakan oleh orang tuanya. Apa sih ciri-cirinya yang perlu kita perjuangkan dari kecil, dari usia dini, dari balita? Kita harus memberikan contoh pelajaran dari semenjak kecil supaya anak itu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Usia TK, SD kita perhatikan. Kalau misalkan udah jelinger ya, kalau bang sininya mah udah Hujan masuk. usia SD misalkan udah 10 tahun Hujan. masuk Bu, yang di dalam kosong daripada basah-basahan. Di dalam kosong Pak. Di dalam kosong. Masuk di dalam. Mlebu ae Bu, mlebu. SD 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun. 12 tahun misalnya agak susah disuruh sholatnya, apalagi laki-laki misalnya main bola terus. Biasanya kan anak usia SD usia 12 tahun. Tentunya kita harus punya trik atau cara bagaimana caranya supaya anak kita yang merupakan dambaan orang tua taat kepada Allah. Terus usia SMP suaranya pun sudah besar. Ya, beda berarti sudah mau balik. Kalau perempuan tentunya lebih gampang nyiriinnya karena sudah haid atau menstruasi. Berarti udah balik, kasih tahu. Kalau udah balik berarti sudah mempunyai tanggung jawab sendiri. Kalau tadi sebelum balik, kalau dia anak yang taat kepada Allah dan orang tuanya, berarti pahalanya itu adalah untuk orang tuanya. Tapi kalau udah balik berarti itu sudah tanggung jawab sendiri. Pelan-pelan diomongin kalau masih susah. Suruh ke masjid misalkan susah. Kalau belum mau ya udah kamu pakai rok aja. Kalau nggak mau ke masjid bagi laki-lakinya. Masjid kita itu adalah bagus Bu. AC. AC adem buat sholatnya, buat kegolongannya kalau lelah misalkan. Ya, jadi rugi kalau seorang bapak, seorang laki-laki tidak bisa melaksanakan sholat di masjid. Sudah dekat, tinggal melangkah hanya beberapa menit saja. Ya, kita nggak boleh lelah nyiriin atau memperhatikan anak kita sudah sholat apa belum, karena itu adalah tanggung jawab kita.
Kalau bisa ya harus sama dengan kita. Kalau kita tadarus berarti anak kita pun harus tadarus. Bagaimana caranya? Kalau masih susah, tetap berdoa kita kepada Allah, memohon kepada Allah supaya anak kita jadi anak yang soleh. Jangan berhenti-berhenti, selama 5 waktu terus didoain. Robbi ja'alni muqimas sholah. Robbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Itu doa untuk anak-anak kita supaya bisa mendirikan sholat. Jadi bukan hanya kita mau marah-marah juga. Kalau udah gede itu harus mikir-mikir. Bahasanya kepada anak remaja itu bahasa yang sopan, yang lembut, dengan penuh kasih sayang. Usaha dinasihatin udah, yaitu doanya didoain, jangan putus-putus, jangan bosan-bosan. Kuna udah berdoa juga istilah kita pun dapat pahala, apalagi itu untuk anak-anak yang kita cintai. Atau doa Robbi habli minas sholihin yang pendeknya, Robbi habli minas sholihin. Satu lagi Robbana hablana, udah sering kan? Untuk anak cucu kita, Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin. Boleh siji gede. Silahkan memohon kepada Allah, mendoakan anak-anak yang kita cintai supaya dia taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, taat kepada Rasul. Ajarkan anak-anak kita supaya tahu tentang sunnah-sunnah Rasul. Sekecil apapun kalau masih balita, kayak makan dengan tangan kanan, masuk masjid dengan kaki kanan, atau mungkin mau masuk rumah jangan selonong, ada etikanya. Ayo, apa etikanya, apa caranya supaya mendapat pahala masuk rumahnya? Berarti harus membaca uluk salam. Sekecil-kecil apapun untuk anak-anak kita itu harus dibiasakan. Karena dalam Islam apalagi kaitannya dengan ubudiyah, masalah ibadah, dari sekecil apapun, mau masuk toilet ya, masuk WC pun itu ada doanya. Jadi segala apapun itu harus diiringi dengan doa. Ya, itu yang kedua, caranya supaya dia jadi anak yang soleh, taat kepada Rasulullah. Yang pertama tadi kepada Allah. Yang ketiga, anak ini nurut nggak sama orang tua? Karena cirinya itu harus taat kepada orang tua, patuh dan taat kepada orang tua. Bagaimana caranya? Yaitu harus dengan lemah lembut. Kalau ngajarin sama anak-anak yang udah gede, berarti caranya itu cara ngobrol. Kalau ngobrol pun jangan di depan bapaknya kalau nasihatin. Pasti ada malunya. Harus dia menyendiri dulu, lagi sendiri dulu, baru kita ngomong berdua sama anak kita. Atau mungkin diajak, anterin mama yuk beli bakso misalnya. Padahal niat kita ada yang dibicarakan, yaitu pengen ngasih sesuatu karena kita cinta kepada anak kita. Kadang-kadang ini maaf ya, seorang bapak itu masa bodoh, beda dengan perempuan. Jadi kalau misalkan ada ibunya mah iya ngasih masukan ke anak, tapi anak bapaknya cuek, bodoh nggak ngasih apa, atau nggak ngasih motivasi, ngasih dukungan, ini mah diem aja. Akhirnya kan anak bingung. Mau ini juga, ya itu nggak jadi, mau nurut juga nggak jadi, karena jadi nggak kompak antara bapak dan ibunya. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, kita tahu
dalam salah satu surat ada namanya surat Luqman. Nama salah satu surat itu di surat Luqman. Surat Luqman kisah seorang manusia biasa, tapi disejajarkan dengan Nabiullah. Luqman itu adalah manusia biasa seperti kita, tetapi karena perjuangannya, ketauladanannya seperti Rasulullah, sehingga dia diabadikan dalam nama-nama salah satu surat Al-Quran, yakni surat Luqman. Lihat bu, surat Luqman ayat 12 sampai 18. Ayatnya panjang sekali. Lihat saja Bu ya. Ayatnya yang tadi saya bacakan itu, yang di awal. Saya surat ke-31 ya, surat 31 ayat 12 sampai 18. Itu pelajaran yang diberikan oleh seorang Luqman, manusia biasa. Dia mengajarkan anak-anaknya agar anak-anaknya taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu PR-nya nanti dibaca ya, karena dari 12 sampai 18. Saya akan bacakan yang pertamanya saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa ma kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Allah. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Itu ayat yang ke-13 ya sampai 18. Lihat ayat ke-17. Ya bunayya aqimis shalah. Nasihat kepada anak-anaknya. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. 17-nya ya. Apa sih kandungan dari surat Luqman ayat 12 sampai 18? Yang pertama, perintah Luqman kepada anak-anaknya itu bersyukurlah kepada Allah. Anishkur lillah. Bersyukurlah kamu kepada Allah, hai anakku. Apa sih bersyukur? Syukur artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Berterima kasih kepada Allah. Jangan menyia-nyiakan waktu, jangan membuang-buang waktu. Itu ciri orang bersyukur.
Memanfaatkan waktu muda, jangan sampai nunggu tua. Udah tua itu banyak penyakitnya. Apalagi udah 50-an, penyakit dengkul lah, inilah, wow banyak Bu. Kalau BRT belum. Oh ternyata udah. Kirain belum. Ibu ya. Mau sholat 8 rakaat tengah malam aja beda kalau usianya sudah tua. Paling 4 rakaat tambah witir. Kalau masih muda mau waduh kayaknya nyampe 10 rakaat, maka jangan sia-siakan waktu mudamu. Ya Bu. Jadi pertama itu perintah bersyukur kepada Allah. Yang kedua, Luqman memberikan pelajaran kepada anak-anaknya agar jangan menyekutukan Allah. Jangan menyekutukan Allah, yakni syirik atau percaya kepada sesuatu selain Allah. Makanya itulah syirik, percaya kepada sesuatu yang punya kekuatan menandingi Allah. Jadi pelajarannya supaya betul-betul pelajaran supaya dia beriman hanya kepada Allah saja. Ada azan ya Bu. Ajaran yang diajarkan oleh Luqman kepada anaknya yaitu melarang anaknya supaya jangan menyekutukan Allah. Mana ayatnya? La tusyrik billah tadi itu ya. La tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Bahwa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau memang itu salah tentunya dari saya sendiri. Kalau memang itu sesuai dengan ajaran Islam, itulah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya akhiri wafumikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa amalihi wa dhurriyyatihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga diberikan anak yang soleh, ketepatan anaknya yang namanya Raja Sahilau yang ulang tahun ke-17. Semoga menjadi anak yang soleh. Amin. Kesehatan. Amin. Panjang umur yang bawa berkah. Sukses dunia akhirat. Semoga dimudahkan segala urusannya, dikabulkan semua cita-citanya. Amin. Dimudahkan segala urusannya. Syiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah khususan untuk seluruh ibu Jamalul Hidayah. Semoga keluarga menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Berikan anak-anaknya anak yang soleh dan solehah, dan selalu berikan kesehatan, keimanannya selalu bertambah, rezekinya bertambah, berlimpah luah dan barokah. Dan selalu berikan kesehatan, rezeki, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Lanjut surat Yasin dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Ma'bud syirul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Ta'awahum fiya salam. Akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian ibu-ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Keringgingan. Ya Sayyidina Muhammadin Shallibil Muslim Salatan tubashiruna biha wa ala wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hada ila yaumil akhirah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil kusra salatan tubasiruna biha wa alana maulatana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana Telu kok Ica. Telu menang. yaumina hadaila yaumil akhirah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi.